Shalom sahabatku, di pagi hari yang Tuhan anugerahkan ini, sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, mari sejenak kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan melalui doa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami sungguh berterima kasih untuk kasih dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid yang rela untuk diajar dan diarahkan. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kebahagiaan sejati. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ingatkah saudara akan khotbah Tuhan di bukit ketika dia mengucapkan khotbah ucapan bahagia di Matius pasal ke-5? Coba perhatikan isi khotbah di bukit yang Tuhan Yesus katakan. Matius pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Apabila kita memperhatikan perlahan-lahan isi dari khotbah Tuhan Yesus tentang ucapan bahagia, saudara akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati itu didapatkan bukan karena kekayaan duniawi yang diperoleh manusia, namun karena kekayaan batinia, kekayaan rohani yang didapatkan selama manusia di bumi. Bukankah itulah juga yang dikatakan oleh Nabi Hagai? Hagai pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Bangunlah manusia batiniahmu terlebih dahulu, maka kebahagiaan sejati akan menjadi bagianmu selamanya. Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan hari ini bukan hanya kita dengar,
tetapi kita hidupi dalam keseharian kita. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kembali mengajar dan mengingatkan kami, untuk kami dapat membangun manusia batiniah kami terlebih dahulu. Dan biar kebenaran firman ini kami dengar, kami ingat, dan kami lakukan. Amin. Jesus loves you, and so do I.